Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atskia Mutmainah Pangalima dengan NIM 8114240553. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampuh oleh dosen Bapak Roni Lukum, SPD MKes. Baik, kita masuk pada geostrategi dalam konteks ideologi di Indonesia menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Letak strategis. Indonesia berada di posisi silang dunia antara dua benua dan dua samudra. Ini menjadikan negara ini penting dalam jalur perdagangan dan geopolitik. Yang kedua, ideologi Pancasila yang fleksibel dan inklusif. Pancasila mengakomodasi keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa, menciptakan dasar ideologis yang kuat bagi integrasi nasional. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah, menjadi potensi besar dalam mendukung kemandirian nasional. Yang keempat, jumlah penduduk yang besar, bonus demografi yang mendukung pembangunan nasional dan daya saing global. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, penyebaran penduduk dan pembangunan yang tidak merata. Perbedaan pembangunan antara pusat dan daerah mengancam kesatuan nasional dan menghambat pelaksanaan geostrategi secara efektif. Yang kedua, ketergantungan teknologi dan ekonomi asing. Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam sektor strategis, energi, pertahanan, teknologi informasi. Selanjutnya, penyalahgunaan kebebasan demokrasi. Dalam konteks ideologi, munculnya radikalisme dan toleransi akibat interpretasi sempit terhadap kebebasan berpendapat. Selanjutnya, korupsi dan lemahnya penegakan hukum, menghambat implementasi kebijakan strategis dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, kerjasama regional dan global. Posisi strategis mendukung peran aktif Indonesia di ASEAN, Indo-Pasifik, dan dunia internasional dalam menjaga stabilitas kawasan. Yang kedua, penguatan pendidikan ideologi. Momentum reformasi kurikulum dan pembinaan bela negara untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Yang ketiga, transformasi digital dan ekonomi yang kreatif, mendukung kemandirian nasional dan pemerataan pembangunan melalui teknologi. Yang keempat, revitalisasi ketahanan nasional, peningkatan profesionalisme militer dan pertahanan rakyat semesta mendukung geostrategis nasional. Berikut yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, radikalisme, separatisme, dan terorisme. Ancaman ideologi transnasional dapat menggerus nilai-nilai Pancasila dan membahayakan integritas NKRI. Yang kedua, persaingan global dan blok-blok geopolitik. Tekanan dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan sebagainya dapat mengganggu kemandirian dalam menentukan arah strategi nasional. Yang keempat yaitu perang cyber dan disinformasi, mengancam keamanan ideologis dan persatuan bangsa dengan menyebarkan hoaks dan propaganda anti-Pancasila. Selanjutnya, geostrategi dalam konteks politik di Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan dalam konteks politik, yang pertama menjaga keutuhan wilayah NKRI, meningkatkan stabilitas politik nasional, mencegah separatisme dan konflik internal, menguatkan identitas. Dampak geostrategis. Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, wawasan Nusantara menjadi strategi penting untuk menyatukan wilayah dan mencegah ancaman disintegrasi.
Selanjutnya, geostrategi ekonomi di Indonesia terkait pengangguran. Geostrategi ekonomi Indonesia dalam menangani pengangguran adalah upaya terencana yang memanfaatkan potensi geografis, demografis, dan sumber daya nasional untuk menumbuhkan sektor-sektor penyerapan tenaga kerja, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, menciptakan pemerataan lapangan kerja di seluruh Indonesia. Contohnya yaitu pemerataan pusat ekonomi di luar Jawa. Tujuannya mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah yang menyebabkan konsentrasi lapangan kerja hanya di daerah tertentu khususnya di Jawa. Implementasinya membangun kawasan industri di daerah seperti KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Pengembangan ibu kota negara atau IKN untuk membuka lapangan kerja yang baru. Dampaknya meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi urbanisasi dan pengangguran di kota-kota besar. Berikut geostrategi Indonesia dalam konteks sosial budaya. Stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Geostrategi dalam konteks ini berarti pemanfaatan potensi wilayah, budaya lokal, dan sistem sosial untuk menurunkan angka stunting secara nasional. Contoh geostrategi sosial budaya dalam mengatasi stunting. Pemberdayaan kearifan lokal dalam pola makan dan kesehatan. Strateginya mengoptimalkan pangan lokal seperti ikan, sayur, umbi, dan sumber daya protein lokal yang terjangkau dan bergizi. Implementasinya kampanye isi piringku dengan pendekatan budaya lokal, edukasi berbasis adat dan tokoh masyarakat untuk mengubah pola makan ibu hamil dan anak. Dampaknya meningkatkan kesadaran gizi berbasis budaya sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, geostrategi dalam konteks pertahanan di Indonesia. Geostrategi pertahanan adalah strategi nasional yang memanfaatkan letak geografis dan sumber daya nasional untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer maupun non-militer. Contoh geostrategi dalam konteks pertahanan di Indonesia yaitu doktrin pertahanan negara, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Strategi pertahanan utama Indonesia adalah pertahanan semesta yang berarti seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi ancaman. Tujuannya untuk menjaga keutuhan NKRI, mempersiapkan seluruh komponen bangsa sebagai cadangan pertahanan, mengantisipasi ancaman konvensional dan non-konvensional termasuk cyber, terorisme, dan bencana. Implementasinya pembentukan komponen cadangan atau Komcat, pendidikan bela negara, dan pembangunan basis pertahanan di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan. Selanjutnya, geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia. Geostrategi demografi adalah strategi nasional yang memanfaatkan potensi jumlah dan sebaran penduduk Indonesia untuk meningkatkan kekuatan nasional di bidang ekonomi, sosial, pertahanan, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi, yaitu periode di mana jumlah penduduk usia produktif sangat tinggi yang akan berlangsung hingga sekitar tahun 2045. Ini merupakan peluang besar, namun juga bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu contoh geostrategis demografi di Indonesia. Optimalisasi bonus demografi melalui penguatan sumber daya manusia. Strateginya meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan kesehatan generasi muda. Berikutnya yaitu contoh geostrategi demografi Indonesia. Optimalisasi bonus demografi melalui penguatan sumber daya manusia. Strateginya meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan kesehatan generasi muda. Mendorong peran usia produktif dalam pembangunan nasional. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas nasional, untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mampu bersaing secara global. Implementasinya, program Indonesia Emas 2045, program Kartu Prakerja, revitalisasi SMK dan pelatihan digital, serta perluasan akses kesehatan dan gizi untuk mencegah stunting. Selanjutnya, geostrategi dalam konteks sumber daya dan kekayaan alam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam mulai dari hasil tambang, hutan, laut, hingga energi yang terbarukan. Namun, kekayaan alam yang besar juga mengandung potensi konflik, eksploitasi berlebihan, dan ketimpangan pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan geostrategi nasional agar kekayaan alam menjadi kekuatan nasional yang mendukung kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.
Contoh geostrategi sumber daya alam di Indonesia. Hilirisasi sumber daya alam. Strateginya mengubah arah ekonomi dari ekspor bahan mentah menjadi pengelolaan dalam negeri atau hilirisasi, terutama pada sektor tambang seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Tujuannya menambah nilai ekonomi sumber daya alam, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa, membangun industri nasional berbasis SDA. Implementasinya larangan ekspor bahan mentah misalnya nikel, investasi smelter dan industri hilir, dan kerjasama dengan negara mitra misalnya pembangunan industri baterai mobil listrik.